Menurut saya pribadi ya, kegiatan kayak ospek, pengenalan kehidupan mahasiswa baru tuh sebenarnya bagus ya, bermanfaat. Tapi itu tuh jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum kakak tingkat, kakak-kakak BEM untuk ya mewarisi kekerasan yang mereka pernah alami dulu dengan tameng. Iya, itu kan untuk melatih mental, itu kan untuk mengubah kepribadian mahasiswa baru untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pengacara channel Pecah. Jadi hari ini saya sendiri aja karena Nadia pergi ke Singapura. Hari ini mau ngebahas apa? Mau ngebahas kasus perpeloncoan, dugaan perpeloncoan mahasiswa baru yang terjadi di salah satu universitas di Indonesia ya guys ya. Jadi gimana kasus ini mulainya? Jadi kasusnya itu tuh bermula dari kegiatan technical meeting, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PPKMB di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta. Nah, itu kejadiannya itu viral dan sempat jadi trending di Twitter. Jadi kasusnya itu awalnya itu heboh karena ada satu akun yang akun Twitter ya, namanya itu @aimenasalma, itu menceritakan bahwa adiknya yang ikut technical meeting PPKMB di Untirta itu dipelonco oleh kakak-kakak mahasiswa itu ya. Jadi katanya adiknya itu nggak boleh minum dari pagi sampai sore pas mengikuti kegiatan yang technical meeting itu. Dan akhirnya itu awalnya yang kayak satu tweet itu akhirnya rame karena banyak juga yang merespon tweet itu. Iya, adik saya, keluarga saya juga ada yang ikut kegiatan itu dan memang mendapatkan perlakuan yang sama dari kakak-kakak pembina yang di ospek Untirta itu. Bahkan adiknya si Aimena Salma ini juga jatuh sakit, dan beberapa peserta dari technical meeting itu, ini baru technical meeting ya, belum ospeknya itu bahkan ada yang dilarikan ke rumah sakit, ke IGD rumah sakit karena nggak kuat mereka secara fisik. Nah, untuk tindakan kekerasannya itu apa aja sih? Tindakan kekerasan yang dilakukan ke calon mahasiswa baru itu macam-macam. Ada yang dia nggak boleh minum dari pagi sampai sore, dijemur dari pagi sampai sore itu tanpa alasan yang jelas. Terus mereka itu minumnya itu tuh dibatasi gitu, pemberian minum itu dibatasi. Jadi kelompok besar itu dikasih air minum cuma 1 botol, dan itu yang megang juga kakak mahasiswanya itu ya, kakak BEM-nya itu, dan itu minumnya juga rame-rame, yang mana itu berisiko menularkan penyakit karena ini masih pandemi, masih ada COVID dan ada cacar monyet juga. Takutnya itu kan jadi penyebaran gitu loh. Harusnya kegiatan itu kayak kegiatan bersukacita, kegiatan kayak menyambut mahasiswa baru, jadinya itu malahan menimbulkan penyakit bagi banyak orang. Bahkan untuk kegiatan sholat ini ada yang bilang ya, kegiatan sholatnya pun diadakan terburu-buru. Jadi calon mahasiswa baru itu tuh sholatnya itu diburu-buru, ayo deh cepet deh gitu. Padahal kan yang namanya urusan ibadah tuh kan nggak bisa diganggu gugat kan sebenarnya. Bahkan ada yang juga ngebalas tweetnya si Aimena Salma ini bilang, ya ada beberapa kakak-kakak yang mengadakan ospek itu tuh melakukan kekerasan dan pelecehan secara verbal. Nah, untuk tindakan perpeloncoan ini sendiri atau dugaan perpeloncoan ini sendiri yang terjadi di Untirta itu gimana sih ditinjau dari segi hukum? Jadi para terduga pelaku perpeloncoan itu dapat dikenakan pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/PUU 9/2013. Jadi mereka itu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500.000. Nah, itu para terduga pelaku perpeloncoan itu juga dapat dikenakan pasal 351 ayat 1 KUHP
di mana itu mereka terancam pidana dengan pidana penjara ya, paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000. Nah, tapi kalau misalnya perbuatan penganiayaan itu tidak menjadikan sakit serta tidak membuat korban terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari, maka terduga pelaku dapat dikenakan pasal 352 ayat 1 KUHP, di mana terduga pelaku penjara selama-lamanya itu 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.000. Nah, ini nih kayak kasus perpeloncoan seperti ini sebenarnya tuh kayak bukan kasus baru kan. Itu tuh udah kayak kejadian dari kapan tahu, udah kayak sesuatu yang membudaya, udah jadi kayak lingkaran setan gitu loh. Seharusnya tuh ospek tuh nggak perlu yang namanya pakai kekerasan, kayak saling tindas dan lain-lain. Maksud saya itu untuk apa sih melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa baru itu? Orang tuanya itu kayak sengaja masukin mereka, kayak ngirim mereka sekolah tinggi gitu untuk kayak mengangkat harkat martabat dirinya dan keluarganya, tapi malahan kalian siksa, kalian perlakuan gak manusiawi. Bahkan beberapa kasus yang pernah kejadian di Indonesia yang gak jarang tuh ada yang sampai kehilangan nyawa calon mahasiswa barunya, kayak kasihan gitu loh. Terus yang harus digarisbawahi juga, ini kan yang ngadain tuh bukan cuman BEM ya, bukan cuman pihak mahasiswanya nih yang ngadain. Harusnya kampus tuh juga ikut mengawasi gitu loh untuk memberantas perpeloncoan pada saat kegiatan pengenalan mahasiswa baru ini. Karena kadang-kadang pihak kampusnya itu sendiri, orang yang punya wewenang di kampus itu juga kayak tutup mata, oh yaudah biarin aja lah mereka senang-senang gitu loh. Padahal sebenarnya itu bisa jadi sarana untuk balas dendam. Jadi kayak misalnya kakak tingkatnya itu memperlakukan adik tingkatnya itu pas ospek tuh dengan kejam ya, dirundung, dibully, ditindas, pokoknya tuh disuruh ngelakuin hal-hal yang sebenarnya tuh nggak ada esensinya, nggak ada manfaatnya, kayak buat seru-seruan gitu loh. Nah, nanti yang adik tingkatnya ini pas dia jadi kakak tingkat itu bakalan mewariskan lagi kebiasaan itu. Jadi menurut saya pribadi tuh harus diputus lingkaran setan ini gitu loh. Menurut saya pribadi ya, kegiatan kayak ospek, pengenalan kehidupan mahasiswa baru tuh sebenarnya bagus ya, bermanfaat, tapi itu tuh jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum kakak tingkat, kakak-kakak BEM untuk ya mewarisi kekerasan yang mereka pernah alami dulu dengan tameng. Iya, itu kan untuk melatih mental, itu kan untuk mengubah kepribadian mahasiswa baru untuk menjadi lebih baik. Padahal sebenarnya kayak tujuan melatih mental itu apa sih? Apa mereka tuh langsung mentalnya kuat baja pasca melaksanakan kegiatan itu? Bahkan itu tuh kayak kontradiktif sih menurut saya, karena ngapain gitu? Itu tuh kalian tindas, kalian rundung, kalian gak kasih makan, gak kasih minum, ibadah kalian paksa buru-buru, itu tuh justru malah kayak ngebikin mental manusia tuh rusak gitu loh. Itu jadi kayak tujuan yang kalian mau capai itu justru nggak kecapai. Terus satu lagi ya buat para mahasiswa baru ini, ya mungkin kalian kayak anak baru kayak takut gitu loh pas ngejalanin ospek atau pengenalan kegiatan mahasiswa baru atau apapun itu namanya ya, setiap universitas kan beda-beda kan namanya. Itu kalian tuh juga harus mikir kritis nggak sih? Sebab kan mahasiswa itu kan dibilang kayak agen perubahan, jadi kan harus kritis. Kalau misalnya yang disuruh oleh kakak tingkat atau kakak BEM atau siapapun itu nggak masuk akal, kayak ngapain sih gitu ngelakuin hal-hal kayak gitu, itu tuh jangan diikutin. Bila perlu kalian tuh bersekutu gitu loh. Kalau misalnya itu nggak masuk akal, coba diprotes aja gitu, karena ya itu tuh salah satu upaya untuk memutus lingkaran setan dari perpeloncoan pas ospek itu sih menurut saya gitu. Nah, sekian pemaparan dari saya terkait kasus ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau misalnya mau tanya-tanya konsultasi hukum, silakan komen di comment section di bawah, like video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe juga ke Pengacara Channel, dan follow akun Instagram dan akun TikTok Pengacara Channel. Sekian Indonesia Negara Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.